Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Studi Agama Kontemporer. Nama saya Nur Aidiani dan rekan saya Nur Hakiki. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hermeneutika Said Husin Nasar dan Nasar Hamid Abu Jaid. Yang pertama adalah biografi Said Hasan Nasar. Said Hasan Nasar lahir pada tanggal 7 April 1933 di kota Teheran, Iran, negara tempat lahirnya para sufi, filosofi, ilmuwan, dan penyair muslim terkemuka. Ayahnya, Said Waliullah Nasar, di samping dikenal sebagai seorang ulama terkenal dari Iran pada masanya, juga dikenal sebagai seorang dokter dan pendidik pada masa berkuasanya Reza Shah. Ia diangkat setingkat dengan jabatan Menteri Pendidikan untuk masa sekarang. Pendidikan dasarnya di samping diperoleh secara informal dari keluarga, juga mendapat pendidikan tradisional secara formal di Teheran. Karir Nasar sebagian dihabiskan di Barat, meski begitu bukan berarti dia mengikuti pola pemikiran Barat sepenuhnya. Dia juga mengkritik cukup tegas kelemahan-kelemahan pada pola pemikiran dan pandangan Barat, seperti terlihat dalam karyanya Traditional Islam in the Modern World. Lanjut, filsafat perennialisme menurut Said Hasan Nasr. Filsafat perennial Said Hasan Nasr adalah respon yang dimunculkannya setelah melihat dengan seksama krisis manusia modern. Karenanya topik yang paling menonjol dari pemikiran filsafatnya adalah tentang pembebasan manusia modern dari perangkap dan keterpasungannya budaya dan peradaban yang diciptakan manusia sendiri. Menurut Nasr, kebenaran ini disebut kebenaran abadi apabila ia bisa dijumpai dalam agama maupun filsafat, sehingga ia disebut sebagai agama abadi atau filsafat abadi. Lalu, krisis dunia modern. Nasr memilih tasawuf sebagai alternatif kepada manusia modern yang telah dihinggapi kehampaan spiritual dalam jiwanya dengan melakukan amalan-amalan tasawuf. Bahkan ia merupakan bagian integral dari cara pandangannya terhadap masalah yang ada di dunia modern saat ini. Karenanya di dalam Islam, tasawuf ibarat jantung sebagai bagian inti dari pewahyuan Islam, atau bahasa Inggrisnya the heart of Islam. Hal ini dikarenakan tasawuf telah memberikan energi dan semangat ke dalam seluruh aspek dalam Islam, baik dalam aspek sosial maupun intelektual. Sekian. Baiklah, lanjut ke slide 6, yaitu tentang konsep hermeneutika Islam kontemporer. Nah, di sini ada bagian A, yaitu konsep ilmu pengetahuan Syed Husin Nasar. Jadi, menurut beliau ini, metodologi ilmu pengetahuan dalam Islam yaitu didasarkan atas sebuah epistemologi yang secara fundamental yang berbeda dengan epistemologi yang dominan. Nah, dalam ilmu pengetahuan barat dan modern, baginya keimanan kepada wahyu Al-Quran akan menyikap semua kemungkinan yang terdapat pada akal manusia. Lanjut di bagian B, yaitu relevansi konsep ilmu pengetahuan Nasar. Nah, di sini menyimak pemikirannya tentang konformitas Islam dengan dunia modern sebagai ahli memasukkan Nasar ke dalam kelompok pemikir-pemikir atau neomodernis Muslim. Nah, di sini Nasar yakin bahwa Islam itu dengan karakter universal dan perennialnya mampu menjawab tantangan dan dalam krisis dunia. Lanjut slide ke-7, yaitu biografi, karir intelektual dan posisi Nasar Hamid Abu Jaid dalam kajian hermeneutika. Nah, di sini Nasar Hamid Abu Jaid dilahirkan di Tahanta, Mesir pada 10 Juli 1943. Beliau ini dilahirkan dari keluarga yang taat agamanya. Karena itu sejak kecil Nasar Hamid sangat akrab dengan pengajaran agama. Dan Nasar Hamid ini adalah seorang qori dan hafiz, dan kemudian ia mampu menceritakan isi Al-Quran sejak usia 8 tahun. Lanjut ke slide 8, yaitu paradigma penafsiran Nasar Hamid Abu Jaid. Nah, di sini beliau menafsirkan tentang Al-Quran adalah berangkat dari pemahaman tentang hakikat teks Al-Quran itu. Nah, beliau ini berpandangan bahwa Al-Quran itu diciptakan Tuhan, yaitu memunculkan pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebuah fenomena historis dan mempunyai konteks spesifiknya sendiri. Lanjut
slide 9, yaitu metode penafsiran Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, di sini Nasir Hamid mencoba merumuskan sebuah metodologi, yaitu mengungkap makna asli atau meaning mana dalam Al-Quran, yang kemudian akan melahirkan sebuah makna baru yang signifikan sebagai landasan metodologi yang dibangun oleh Nasir Hamid. Nah, tafsir ini memiliki pengertian yang menyikap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui, yang bisa diketahui karena adanya media tafsirah. Lanjut ke slide 10, yaitu poligami perspektif teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, poligami dalam perspektif teori hermeneutika ini sebagai landasan ayat poligami, beliau adalah mengacu pada sebagai Quran surah An-Nisa ayat 4 halaman 3 yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita itu yang kamu senangi. Jadi yang demikian itulah adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sekian presentasi dari kami pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.